Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu biasa yang ke-14. Adapun tema dalam ibadah saat ini yaitu hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 192, bait yang pertama dan kedua. Dengar panggilan Tuhanmu. Mari kita bersama-sama satukan hati, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami, kiranya Tuhan memberkatinya. Juga di dalam kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami masing-masing, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Ampuni Tuhan akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kita akan bersama-sama untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 kemudian 41 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah." Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan judul Hidup sebagai Orang Merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana orang dapat sampai kepada relasi atau hubungan yang dekat pada Allah. Sikap mental seperti apa yang harus dimiliki dan cara pandang bagaimana agar dapat mencapainya. Ini dapat kita perhatikan dari dialog antara orang Yahudi dan Tuhan Yesus dalam konteks percakapan tentang roti hidup. Tuhan Yesus menekankan bahwa dirinya adalah roti hidup. Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Jika kita perhatikan, ada dua hal yang ditekankan ketika seseorang ingin mengalami hidup kekal, yaitu datang dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kekal itu. Pernyataan diri Tuhan Yesus sebagai roti hidup
ternyata tidak ditanggapi secara positif oleh sebagian pendengarnya. Di situ ada golongan orang Yahudi yang kemudian jengkel dan bersungut-sungut. Bukankah ia anak Yusuf yang bapa dan ibunya kita kenal? Di dalam ayat yang ke-42. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan terbesar penolakan biasanya datang dari orang yang dekat. Orang yang tahu akan latar belakang kehidupan keluarganya. Tuhan Yesus tahu bahwa ada orang yang bersungut-sungut tentang pernyataannya itu. Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus menegaskan kembali dengan menggunakan kata, "Datang kepadaku." Dengan menambahkan keterangan, bagaimana seseorang dapat datang kepadanya. Itu bukan karena keinginan orang itu, melainkan campur tangan Bapa. Sehingga di situ kata Tuhan Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Satu bagian yang baru dan menjadi pembeda dari pengajaran Tuhan Yesus adalah soal kehidupan kekal setelah kematian melalui peristiwa kebangkitan pada akhir zaman. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu bahwa kebanyakan orang Yahudi yang pernah membaca kitab-kitab nabi-nabi, mendengar dan mengetahui bahwa datangnya Mesias sudah disebutkan baik tanda-tandanya melalui pekerjaan dan juga mujizatnya. Maupun juga pengajaran tentang anak Allah yang datang dari Allah sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus seolah mengingatkan kembali bagian ini kepada para pendengarnya bahwa dirinya adalah benar dari Allah. Tetapi persoalannya adalah apakah orang yang mendengar ini mau percaya atau tidak? Sehingga di situ Tuhan Yesus menegaskan kembali pada ayat yang ke-48. Akulah roti hidup. Kemudian di situ Tuhan Yesus mengajak pendengarnya untuk berefleksi mundur, untuk mengingat lagi ke belakang. Yaitu bahwa dahulu nenek moyangnya itu, yaitu bangsa Israel yang ada di padang gurun, dan di situ Allah memberikannya mana dari surga. Itulah roti dari surga dan membuat mereka hidup. Tetapi generasi pertama bangsa Israel itu telah mati sekalipun pernah makan roti dari surga. Jadi roti hidup bukan berarti jika makan roti dari surga, maka orang ini akan hidup abadi. Dan Tuhan Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa roti hidup itu adalah gambaran dari tubuhnya yang akan dikorbankan. Dan itulah yang akan memberikan penyelamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan diri Tuhan Yesus inilah yang akan menjadikan terjadinya pemulihan hubungan antara Allah dan juga manusia yang berdosa.
Itu sebabnya Tuhan Yesus menandaskan bahwa pengorbanan tubuhnya ini diberikan untuk hidup di dunia. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima pembebasan dari dosa. Dan sekaligus kemerdekaan untuk menentukan sikapnya. Apakah akan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Jadi dalam hal ini, makna dimerdekakan dari belenggu dosa dan dibawa masuk ke dalam tanggung jawab iman kepada Tuhan Yesus untuk turut serta memberikan jawab ya dan amin. Atau sebaliknya, yaitu tidak dan tolak. Injil Yohanes menegaskan pentingnya tentang hakikat keilahian Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang berasal dari surga. Sekaligus sebagai anak Allah yang mengenal Bapanya dan juga menunjukkan jalan untuk hidup kekal melalui peristiwa kebangkitan di akhir zaman. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui sudut pandang orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, melalui pengorbanan Tuhan Yesus inilah, maka kita dikatakan telah menerima kasih karunia. Anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Itu sebabnya sangat wajar jika kita menanggapinya dengan sikap yang sungguh bersyukur. Datang dan percaya pada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Caranya akan menuntun kita ke dalam keselamatan kekal, yaitu melalui karya Trinitas, yaitu Bapa, Anak, yang adalah satu. Bapa dan Roh Kudus adalah sehakikat. Ini adalah hal kasih karunia. Dan bagaimana kita orang percaya kemudian didorong untuk memiliki perilaku etis dan juga moralitas yang baik di tengah lingkungan yang barangkali tidak lagi takut dan tidak lagi peduli kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan supaya kita menyadari. Artinya dipanggil dalam lingkup keselamatan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan teladan sebagai penurut Allah. Mengasihi orang yang percaya kepada Allah dan kepada dirinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus rela menyerahkan dirinya sebagai persembahan, sebagai korban yang harum bagi Allah. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk menjaga dan terlibat secara bertanggung jawab dalam hidup bersama jemaat di gereja dan di masyarakat sesuai karunia masing-masing. Bangsa kita
membutuhkan pribadi yang berintegritas, takut akan Allah, dan memiliki sikap moral yang baik untuk membangun kembali negeri ini. Apapun profesi kita masing-masing. Selayaknya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia seperti untuk Tuhan. Selamat menghayati panggilan hidup sebagai orang yang dimerdekakan, dan supaya menggunakan kemerdekaannya secara bertanggung jawab, baik di hadapan Allah maupun dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Saat teduh cukup, marilah kita bangkit berdiri, kita mengakui iman percaya kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru kami dengarkan. Mengingatkan kepada kami yang telah dimerdekakan dari dosa. Kami mempunyai tugas tanggung jawab untuk membangun negeri ini, untuk kami dapat memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, seperti juga untuk Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk dapat mempergunakan kemerdekaan secara bertanggung jawab, baik di hadapan Allah maupun dalam kehidupan bersama. Kalau selama ini kami belum bisa melakukan hal yang seperti itu, mohon pengampunan Tuhan. Dan mampukanlah untuk kami dalam hari-hari yang tidak kami lalui bersama, untuk kami mampu mewujud nyatakan itu dalam kehidupan keseharian kami. Jikalau dalam kami menyampaikan firman Tuhan terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Saat ini kami menyerahkan akan keberadaan jemaat Tuhan. Engkau senantiasa memberkatinya. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan memberikan berkat melalui obat-obatan, melalui makanan minuman, melalui sanak keluarga yang setia selalu menunggu merawatnya.
sehingga pada lain waktu mereka boleh untuk melakukan aktivitas pekerjaan seperti sedia kala. Mereka yang sudah lanjut usia berkati di masa tuanya, agar mempunyai iman yang kokoh teguh kepada Tuhan Yesus yang empunya kehidupan ini. Mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, Tuhan tolong mereka, agar dengan persoalan itu tidak menjadikan mereka menjauh dari Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan akan keberadaan anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkatinya, baik anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, baik yang di playgroup sampai perguruan tinggi, yang memulai tahun pelajaran yang baru, berikan semangat yang baru untuk dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Mereka yang sudah selesai dalam studinya, sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati, agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Pemuda-pemudimu yang sudah saatnya berumah tangga, Tuhan berikan jodoh yang sepadan. Berkati kami orang tua dalam mendidik mengasuh anak-anak kami. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui pekerjaan dan usaha kami dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bapa, kami juga menyerahkan untuk program gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati baik komisi, panitia maupun majelis gereja. Apa yang menjadi rencana, kiranya Tuhan yang memberkati agar terlaksana dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhannya, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mencukupkannya. Dan untuk majelis gereja, Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas pelayanan yang didukung oleh keluarganya. Tuhan yang memilih, Tuhan yang akan memperlengkapi dengan hikmat kebijaksanaan. Berkati pula Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di lingkup Klasis Citandui. Pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh diselesaikan karena berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk sinode GKJ. Berkati pula untuk bangsa negara kami. Terlebih di bulan Agustus ini kami bersama-sama akan memperingati kemerdekaan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini agar senantiasa diberikan berkat, diberikan ketentraman, kedamaian. Juga para pemimpin bangsa kami, Tuhan mampukan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di tempat lain yang sedang merasakan kedukaan oleh karena bencana alam yang melandanya. Kiranya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Atau mungkin ada sanak keluarganya yang telah dipanggil oleh Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan penghiburan dan kekuatan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri memberkati mereka, berikan semangat, dan juga memberikan berkat supaya mampu melewati semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Engkau berkati pula rumah sakit, para medis,
yang berusaha untuk menolong mereka yang terpapar. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon ampun akan segala dosa, kesalahan, dan banyak hal yang belum kami naikkan dalam syafaat ini. Namun kami menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala apa yang menjadi permohonan kami. Seberapa yang berkenan di hadapan Tuhan, berkatilah. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Saat ini kita diberi waktu untuk menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita menghaturkan persembahan dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dalam kita mengaturkan persembahan, diiringi pujian pelengkap kidung jemaat 146 bait yang pertama, bawa persembahanmu. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami menghaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan, berikan hikmat kebijaksanaan, dan mampukanlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik seperti yang telah kami berikan pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, nyanyian pengutusan dari pelengkap kidung jemaat 176, bait yang pertama dan kedua. Tuhan memberikan kita tanah air. Di bersada
Marilah kita akhiri ibadah kita pada saat ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri dengan memuji nama Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 225.